Sepanjang peradaban manusia, setiap zaman selalu melahirkan orang-orang besar yang akan menentukan jalannya sejarah di negeri atau tempat dia dilahirkan. Peristiwa-peristiwa besar seperti revolusi, peperangan, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan atau benua baru tidak lepas dari peranan orang-orang besar yang mendorong atau menggerakkan terjadinya peristiwa itu. Nama-nama seperti Socrates, Columbus, Einstein, Lincoln di belahan dunia barat, atau Mahatma Gandhi, Kemal Pasha, Sun Yat-sen, Soekarno di dunia timur, tidak dapat dipisahkan dari jalannya sejarah. Siapakah Soekarno? Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Jalan Lawang Seketeng, yang sekarang bernama Jalan Pahlawan di bagian utara kota Surabaya. Ayahnya Raden Sukemi Sosrodiharjo adalah seorang guru. Ibunya Idayun Nyoman Rai Sarimben, seorang wanita Bali keturunan keluarga Brahmana, kasta tertinggi menurut adat setempat. Sebagai seorang anak pribumi, Soekarno mendapat pendidikan dasarnya di sekolah rakyat atau Ongkoloro. Atas usaha keras Pak Sukemi, Soekarno berhasil masuk sekolah Belanda kelas 1 atau Europees Lager School di Mojokerto. Tidak berbeda dengan anak-anak lain, Soekarno melewatkan masa kecilnya dengan bermain-main, mandi di kali, berkelahi, memancing ikan dan menonton wayang. Wayang mendapat tempat khusus di hati Soekarno kecil. Bima atau Raden Werkudara, pembela keadilan dan kebenaran, adalah pahlawan dalam dunia kecilnya. Dalam usia 15 tahun, Soekarno masuk ke sekolah lanjutan Belanda 5 tahun, HBS atau Hogere Burger School, sekolah elit pada masanya. HBS merupakan sekolah persiapan untuk menempuh pendidikan universiter. Soekarno merupakan salah seorang dari 20 murid Indonesia di sekolah yang mayoritas pelajarnya adalah bangsa Belanda. Ia tinggal bersama keluarga Cokro Aminoto, sahabat ayahnya. Rumah Cokro Aminoto berjarak sekitar 2 km dari sekolahnya. Cokro Aminoto adalah ketua Partai Serikat Islam yang beranggota 2,5 juta orang. Di masa itulah Soekarno mulai bersentuhan dengan dunia pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di rumah ini, dalam suasana serba kekurangan, Soekarno mengenal dari dekat pemimpin-pemimpin pergerakan nasional seperti Kiai Haji Agus Salim, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dawes Dekker, Semaun, Alimin, Muso, dan lain-lain. Diskriminasi yang dialaminya di sekolah dan diskusi-diskusi yang didengarnya di rumah Pak Cokro menimbulkan kesadaran nasional yang kuat dalam kalbu Soekarno muda. Di luar jam sekolah, dengan setia ia mengikuti Pak Cokro dalam kegiatan propaganda Serikat Islam. Soekarno berkesimpulan bahwa pidato Pak Cokro terlalu datar dalam irama pengucapannya. Dalam organisasi kepemudaan Trikoro Darmo, Soekarno mulai mengembangkan bakatnya sebagai ahli pidato ulung. Ia juga mulai menulis karangan-karangan dengan nama samaran Bima, tokoh pujaannya dalam dunia pewayangan. Tamat dari HBS, Soekarno ingin melanjutkan pendidikannya di Eropa. Ibunya tidak setuju karena faktor keuangan. Bersamaan dengan itu, di Bandung telah dibuka THS, Technische Hogeschool. Soekarno mengikuti pendidikan calon insinyur. Belum 1 tahun menjalani kuliah, Cokro Aminoto yang telah menjadi mertuanya ditangkap akibat kerusuhan di Garut yang mengakibatkan terbunuhnya beberapa orang pegawai kolonial Belanda. Untuk membiayai keluarga Cokro Aminoto, Soekarno kembali ke Surabaya dan bekerja pada jabatan kereta api. Di sini ia berhubungan secara leluasa dengan kaum buruh kereta api dari seluruh Jawa Timur, terutama pimpinan serikat buruhnya. Masa kuliah di Bandung merupakan pematangan bagi Soekarno untuk mengembangkan pandangan politiknya yang disebut Marhainisme,
yaitu sosialisme yang didasarkan pada kondisi masyarakat setempat. Soekarno menegaskan bahwa ia seorang kiri, seorang sosialis, tetapi bukan komunis. Dari teori Marx, ia hanya mengambil perlawanan secara konsekuen terhadap kapitalisme dan imperialisme yang telah menyengsarakan jutaan kaum yang lemah dan tertindas. Tahun 1923, Soekarno mengawini Inggit Garnasih, ibu kosnya, yang selama 20 tahun mendampinginya dengan setia sewaktu ia menjalani hukuman penjara atau pembuangan. Sedamat dari THS pada tahun 1926, Soekarno bersama kawannya Anwari mendirikan Biro Arsitek dan menolak bekerja pada pemerintah atau menjadi asisten pengajar di alma maternya. Dengan demikian ia memilih hidup menderita sebagai orang pergerakan daripada bekerja di pemerintahan yang menjamin kehidupan mewah dan kekayaan. Pada tahun 1930, Soekarno ditangkap bersama Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata dengan tuduhan kegiatan politiknya dianggap mengganggu ketertiban umum. Dalam sidang pengadilan di Bandung, ia membacakan pembelaannya, Indonesia Menggugat. Pembelaan Soekarno lebih merupakan orasi politik yang menuduh kejahatan pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia, dan ia pun tahu konsekuensi yang harus ditanggungnya. Pengadilan Negeri Bandung dalam keputusannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Radvan Justisi menghukum Soekarno 4 tahun penjara. Soekarno menjalani hukumannya di penjara Sukamiskin, Bandung. 8 bulan pertama ia mengalami isolasi, tidak boleh bertemu siapapun termasuk istrinya Inggit Garnasih. Bagi seorang pemimpin yang berada di tengah-tengah masa, hukuman ini dirasakan sangat berat. Hukuman yang sama dialaminya kembali menjelang hari-hari akhirnya oleh pemerintah Indonesia yang kemerdekaannya ia perjuangkan selama berpuluh tahun. Namun dinding penjara tidak dapat memadamkan semangat perjuangan seperti diinginkan oleh pembesar-pembesar kolonial. Dengan berbagai cara, Soekarno berhasil menghubungi kawan-kawan seperjuangan melalui Inggit Garnasih, sang istri yang setia. 8 bulan setelah dibebaskan dari Sukamiskin, Soekarno ditangkap kembali dan ditahan di kantor polisi Jakarta dan Sukamiskin selama 8 bulan. Sebelum akhirnya diputuskan untuk dibuang keluar Pulau Jawa. Gubernur Jenderal De Jonge dengan mempergunakan hak eksorbitan Recht tanpa proses pengadilan memutuskan pembuangan Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Soekarno ke Endeh di Pulau Flores, sedangkan Hatta dan Syahrir ke Bovendigul di tanah Papua. Penduduk kota Endeh, baik Belanda maupun pejabat pribumi, selalu menghindar kontak dengan Soekarno dan keluarganya. Polisi melakukan pengawasan 24 jam atas segala gerak-geriknya. Dalam keadaan terasing dari dunia luar, Soekarno bergaul dengan rakyat Flores yang masih buta huruf. Ia berkawan dengan petani kelapa, nelayan, dan golongan bawah lainnya. Antara tahun 1934 sampai 1938, ia aktif menulis lakon sandiwara untuk dimainkan oleh seniman rakyat yang buta huruf. Ia membentuk perkumpulan sandiwara Kalimutu, mengambil nama sebuah danau 3 warna yang terkenal di Flores. Bulan Februari 1938, Soekarno sekeluarga dipindahkan ke Bengkulu setelah tinggal di pengasingan di Endeh selama 5 tahun. 2 orang pembantu setianya, Riwu dan Darhan, mengikuti keluarga Soekarno ke pembuangan yang baru. Jika di Flores Soekarno aktif melakukan korespondensi dengan Hasan Bandung tentang Islam, di tempat pembuangan yang baru ia aktif bergerak dalam perkumpulan Muhammadiyah. Sebagai ketua bagian pengajaran, ia aktif mengajar. Salah seorang muridnya adalah Siti Fatimah, yang kemudian menjadi istrinya dan lebih dikenal dengan nama Fatmawati, nama pemberiannya. Sementara itu, suasana politik di Asia berubah cepat.
Ambisi kaum militer Jepang untuk mendapatkan tanah jajahan di selatan mengobarkan Perang Pasifik yang dipicu pemboman atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pemerintah Hindia Belanda yang terlalu percaya pada kemampuan angkatan perangnya menolak setiap usulan kaum nasionalis untuk ikut serta membantu pertahanan Hindia Belanda dari serangan musuh. Bulan Februari 1942, Jepang menyerang Bengkulu setelah berhasil menduduki Palembang, pusat industri perminyakan di Sumatera. Tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di lapangan terbang Kalijati dekat Subang. Soekarno dan keluarganya dipaksa berangkat ke Padang untuk diungsikan ke Australia bersama pembesar-pembesar Belanda. Perjalanan dari Bengkulu ke Palembang ditempuh dengan truk dan berjalan kaki selama 5 hari. Setelah tertahan di Padang selama 5 bulan, akhirnya Soekarno diizinkan kembali ke Jawa oleh pemerintah militer Jepang yang ingin memanfaatkan popularitasnya untuk mempengaruhi rakyat agar mau membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Soekarno dan Hatta sepakat untuk bekerja sama dengan Jepang dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta akan bekerja secara terbuka, sedangkan Syahrir dan kawan-kawan bergerak di bawah tanah untuk menggerakkan rakyat dan membentuk kader-kader yang akan menjadi tenaga inti dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Karena kerjasama secara terbuka dengan pemerintah militer Jepang, Soekarno kemudian dicap oleh Belanda dan sekutu sebagai antek Jepang yang akan dihadapkan pada pengadilan militer sebagai penjahat perang. Pemerintah Jepang juga membentuk parlemen bayangan yang dinamakan Chuo Sangi-in yang bertugas memberi nasihat kepada pemerintah mengenai berbagai hal. Meskipun fungsi Chuo Sangi-in lebih rendah dibandingkan dengan Volksraad di masa penjajahan Belanda, wakil-wakil yang duduk dalam dewan ini berusaha mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk tujuan nasional mereka. Yang telah dikemukakan oleh Ketua Panitia Istimewa keempat. Siapa yang mufakat, saya minta berdiri. Terima kasih. Tuan-tuan yang terhormat, tidak ada seorang anggota pun yang tidak berdiri, sehingga boleh saya katakan bahwa seluruh Chuo Sangi-in seia sekata menerima usul panitia keempat itu menjadi jawaban yang sah dari Chuo Sangi-in atas pertanyaan Paduka Yang Mulia Saiko Shikikan yang kedua. Untuk menyiapkan kekuatan yang terlatih, Soekarno mengusulkan agar dibentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Meskipun mendapat tantangan keras dari pemimpin lain seperti Hatta dan Syahrir, Soekarno berkeras dengan pendiriannya dan menempatkan kader-kadernya seperti Gatot Mangkupraja untuk masuk dalam PETA. Pada saat Indonesia merdeka, opsir-opsir PETA ini menjadi inti Tentara Nasional Indonesia di samping unsur-unsur pejuang dari kelas sekarang.
hari mulia Tenshosatsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Mensehu serta Jawa Gunsekanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Kaigun telah insaf seinsaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selekas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Menjelang berakhirnya Perang Pasifik, pemerintah Jepang menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Menyambut pernyataan pemerintah militer ini, Soekarno dalam pidatonya di depan Saiko Sakikang menyatakan, Paduka Yang Mulia Saiko Sakikang, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sehikmat-hikmatnya kepada Yang Maha Mulia Tennoheka yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah budi Yang Maha Mulia Tennoheka. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dainippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka, kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulia lah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan, dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Asia Timur Raya. Tennoheka, bantai! 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 Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengucapkan pidato di hadapan sidang PPUPKI yang menawarkan 5 prinsip dasar bagi negara Indonesia merdeka, yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Usul Soekarno ini secara aklamasi diterima oleh sidang, sehingga tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sementara itu situasi peperangan semakin memburuk. Tentara Jepang dipukul mundur pada setiap front di Pasifik. Puncaknya ialah pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki yang memaksa Kaisar Jepang atau Tennoheka
yang dianggap keturunan dewa itu memaklumkan berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Karena golongan pemuda menganggap Soekarno-Hatta terlalu lamban bertindak, mereka menculik kedua pemimpin ini dan menahannya di Rengas Dengklok, Karawang. Soekarno dan Hatta masih menunggu persetujuan Jepang untuk kemerdekaan, walaupun Jepang sudah tidak berwenang lagi. Soekarno-Hatta tidak bisa dibujuk. Setelah melalui perundingan berkepanjangan tanpa persetujuan resmi dari Jepang, tanggal 16 Agustus lewat tengah malam, di rumah Laksamana Maeda disusun konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan proklamasi di depan rumahnya di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dalam suasana yang sangat revolusioner ini, Undang-Undang Dasar segera disahkan. Kabinet Republik Indonesia pertama disusun, dan dengan segala cara, proklamasi kemerdekaan disiarkan secara luas, baik di Indonesia maupun ke seluruh dunia. Seperti telah diperhitungkan oleh pemimpin-pemimpin Republik, pasukan serikat atau sekutu yang akan mengambil kekuasaan dari tangan Jepang mendarat di Tanjung Priok, Jakarta. Bersamaan dengan itu, ikut pula menyelundup pasukan Belanda yang merasa ikut memenangkan perang dan akan menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Meskipun dalam keadaan serba kekurangan, terutama dalam persenjataan, rakyat Indonesia melakukan perlawanan untuk mempertahankan negara merdeka yang telah diperjuangkan selama berpuluh tahun. Dalam suasana seperti ini, Soekarno dengan karismanya dan daya tarik pribadinya berhasil mengobarkan semangat perlawanan rakyat. Saya minta saudara-saudara diam semua. Karena keadaan Jakarta sudah tidak aman lagi, pusat pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta dalam bulan Februari 1946. Meskipun di meja perundingan telah disepakati penyelesaian sengketa dengan Belanda di bawah pengawasan PBB, namun Belanda selalu melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disetujuinya sendiri. Tahun 1947, Republik menghadapi agresi militer Belanda pertama. Daerah-daerah penghasil devisa yang memiliki perkebunan seperti Jawa Timur dan Jawa Barat serta Sumatera Timur direbut Belanda.
Mereka mendirikan negara-negara boneka seperti negara Sumatera Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan lain-lain. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua yang dipimpin langsung oleh panglimanya, Jenderal Simon Spoor. Yogyakarta, ibu kota revolusi, berhasil diduduki. Soekarno-Hatta bersama para pemimpin republik ditawan dan diasingkan, masing-masing di Brastagi, kemudian Prapat, dan di Pulau Bangka. Dengan menduduki Yogyakarta dan menawan pimpinan tertinggi, Belanda mengira bahwa Republik Indonesia sudah dapat dilikuidasi. Namun TNI bersama para pemuda dan seluruh rakyat melakukan perlawanan gerilya di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Serangan umum 1 Maret yang diusulkan Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada Jenderal Sudirman berhasil menduduki ibu kota revolusi selama 6 jam. PBB dalam sidangnya bulan April di New York memerintahkan Belanda untuk membuka kembali perundingan dengan Republik Indonesia. Bagi pemimpin-pemimpin bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir, pembuangan atau pengasingan merupakan pengalaman lama dalam perjuangan pergerakan prakemerdekaan. Di tempat pengasingannya, Soekarno seperti pada tahun 30-an, melewatkan waktunya dengan rakyat di sekitarnya. Atas tekanan Amerika Serikat dan dunia internasional, Belanda terpaksa kembali ke meja perundingan untuk mencari penyelesaian damai atas konfliknya dengan Indonesia. Kesepakatan yang dicapai dalam persetujuan Rum Van Rooyen menetapkan bahwa Soekarno-Hatta dan para pemimpin Indonesia dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta. Setelah dicapai persetujuan KMB pada tahun 1949, Presiden Soekarno yang telah dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat kembali ke Jakarta. Dalam pidatonya di tangga Istana Merdeka, Soekarno kembali memukau rakyat dengan pidatonya yang bersejarah. Diam. Diam. Saudara-saudara sekalian,
Alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta. Laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Benar, saudara-saudara, penyerahan kedaulatan ini adalah hasil daripada goodwill, maksud yang baik, pengertian yang baik antara Indonesia dan Belanda, antara Indonesia dan dengan seluruh dunia internasional. Memang kami berterima kasih atas goodwill itu. Saya pun pada saat sekarang ini, saudara-saudara, menyampaikan terima kasihku kepada semua utusan-utusan agung daripada negara-negara asing yang pada ini hari telah hadir di sini. Di depan sidang gabungan parlemen dan senat RIS, Presiden menjelaskan prinsip-prinsip negara federal atau kesatuan. Sidang yang terhormat, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Sidang yang terhormat, saya mengucap syukur alhamdulillah. Demikian juga beberapa anggota pemerintah dan parlemen telah berkali-kali mengatakan bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita. Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani. Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang nyata. Apa jalan-jalan itu? Di antaranya ialah pertama, mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam badan-badan dan alat-alat pemerintahan. Struktur daripada negara kita sebagai federasi pada prinsipnya mungkin dipertahankan, akan dapat memberi sumbangan yang tidak kecil untuk meringankan beban pemerintah dengan menempatkan tenaga-tenaga yang berkelebihan di dalam perusahaan-perusahaannya itu. Oleh karena itu, maka lebih jelaslah lagi betapa pentingnya adanya keamanan dan ketentraman di seluruh Indonesia. Merdeka! Tahun-tahun 50-an adalah tahun yang penuh pengharapan, namun juga sekaligus diwarnai pergolakan.
Demokrasi parlementer yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sementara oleh para elit politik ditafsirkan sebagai ajang perebutan kekuasaan. Soekarno sebagai kepala negara konstitusional tidak secara langsung mengendalikan jalannya pemerintahan yang dijalankan Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara itu, di kalangan militer terjadi pengelompokan berdasarkan kekuatan politik yang mendominasi parlemen. Tanggal 17 Oktober 1952, sekelompok perwira yang tidak puas dengan keadaan politik pada waktu itu menggerakkan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen. Meriam diarahkan ke Istana Presiden. Demonstrasi juga digelar di halaman gedung parlemen, Lapangan Banteng, Jakarta. Setelah bertemu dengan pimpinan Angkatan Perang dan Menteri Pertahanan, Soekarno dengan tegas menolak tuntutan para demonstran karena ia tidak mau menjadi diktator. Padahal Angkatan Perang tidak boleh ikut-ikut politik. Tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan Perang harus berjiwa, ya berjiwa. Berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Pemilihan umum tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling bersih dalam masa 50 tahun menghasilkan 4 partai besar yang mendominasi parlemen, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Islam Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Partai besar semasa revolusi seperti Partai Sosialis Indonesia atau PSI sangat merosot perolehan suaranya, sehingga secara faktual telah tersingkir dari percaturan politik di Indonesia. Karena tidak ada mayoritas satu partai, perpecahan atau persaingan berlanjut terus. Sekelompok perwira angkatan perang yang tidak puas dengan situasi politik saat itu mengobarkan pemberontakan di daerah-daerah Sulawesi dan Sumatera serta menyatakan ingin berpisah dengan negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno yang mendapat dukungan dari KSAD Nasution menyatakan negara dalam keadaan bahaya dan memerintahkan menghadapi pemberontakan daerah dengan kekuatan militer. Sementara itu, Dewan Konstituante hasil pemilu yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar baru tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dan menemui jalan buntu. Waktu Soekarno menawarkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan suara menghasilkan suara seimbang antara yang setuju dan yang menentang. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, melalui dekret Presiden dan dukungan Angkatan Darat, Presiden Soekarno menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno kepada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Kota Jakarta yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels sejak awal abad ke-19 sampai tahun 50-an tidak banyak mengalami perubahan. Awal tahun 1960-an, Jakarta mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Asia, Asian Games keempat. Sebuah pusat olahraga dibangun di Senayan dengan bantuan Uni Soviet yang merupakan stadion terbesar di dunia pada masa itu. Sebuah jalan raya atau boulevard yang menghubungkan pusat kota dengan kota baru Kebayoran dibangun. Kini kita kenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman.
Pesta olahraga Asian Games keempat yang dibuka pada tanggal 20 Agustus 1962 merupakan puncak dari impian Soekarno untuk sebuah pesta besar atau ekstravaganza seperti ucapan Julius Caesar yang terkenal, "Berilah rakyat roti dan sirkus, maka semua akan beres." Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 masih menyisakan sengketa teritorial dengan Belanda karena wilayah Irian Barat. Menurut sebuah klausul dalam perjanjian KMB 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan, status Irian Barat akan ditentukan berdasarkan keinginan rakyat Irian sendiri. Di tengah kesulitan politik dan ekonomi yang sedang dialami Indonesia, Presiden Soekarno memainkan kartu Irian. Tanggal 19 Desember 1961, Presiden mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyat Indonesia yang terkenal sebagai Trikora atau Tri Komando Rakyat. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Untuk melaksanakan Trikora, Presiden Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Mandala yang berkedudukan di Makassar. Seluruh kekuatan angkatan perang dikerahkan ke perbatasan Irian Barat. Seperti juga konflik sebelumnya, sengketa Irian ini akhirnya diselesaikan di meja perundingan dengan diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker sebagai penengahnya. Tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah 1 tahun berada di bawah pemerintah sementara PBB UNTEA. Setelah Irian Barat bersatu kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, MPRS dalam sidangnya pada tahun 1963 mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Meskipun keputusan MPRS ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tidak ada yang berani mengoreksi atau memperingatkan pelanggaran itu. Praktis hampir seluruh kekuasaan politik dikendalikan oleh lembaga kepresidenan. Pada tahun 1963, pemerintah Federasi Tanah Melayu, Singapura, Sabah, dan Sarawak mencapai persetujuan untuk membentuk negara federal Malaysia. Presiden Soekarno mencurigai pembentukan negara baru ini sebagai usaha neokolonialisme Inggris mengepung Indonesia yang waktu itu sedang meluncurkan gagasan The New Emerging Forces. Kekuatan baru ini akan menjadi imbangan bagi negara-negara barat yang digambarkan sebagai kekuatan kolonial baru. Soekarno melancarkan konfrontasi dengan semboyan Ganyang Malaysia. Tetapi para analis dan pengamat politik melihat konfrontasi ini sebagai siasat Soekarno untuk mengalihkan perhatian rakyat dari kesulitan ekonomi yang sedang membayangi Indonesia. Sebagai Panglima Ganyang Malaysia, Soekarno mengangkat Laksamana Madya Udara Omar Dhani yang bukan dari Angkatan Darat. Maka di kalangan militer pun timbul keretakan sebagai akibat rivalitas antar angkatan.
Pada tahun 1965 itu juga dikabarkan bahwa kesehatan Soekarno memburuk. Sementara itu terjadi pertentangan yang semakin tajam antara militer, khususnya Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan tersebarnya apa yang dinamakan dokumen Gilchrist. Sir Andrew Gilchrist adalah duta besar Inggris di Jakarta yang menurut dokumen itu mendukung sekelompok jenderal yang akan melakukan kudeta jika Soekarno meninggal dunia. Sekelompok anggota resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, melancarkan gerakan melawan apa yang disebut sebagai Dewan Jenderal. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September PKI yang membawa korban 7 perwira Angkatan Darat terdiri dari 6 orang jenderal dan 1 perwira. Sementara itu kedudukan Soekarno semakin kritis karena militer dan mahasiswa menuduh ia berada di balik percobaan coup yang meminta korban para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Dengan sponsor kelompok militer, setelah pemakaman pahlawan revolusi, mahasiswa meningkatkan aksinya menuntut agar Soekarno diadili. Dalam suasana penuh konflik itu, Soekarno tidak henti-hentinya memperingatkan agar tetap dijaga persatuan, tidak ikut menyalahkan PKI secara hitam putih, dan menghentikan pembunuhan atas orang-orang yang dituduh PKI. Sebaliknya kelompok pendukung Soekarno tetap menunjukkan kesetiaannya mendukung Bung Karno, hingga sering terjadi adu kekuatan lapangan. Pada tanggal 11 Maret 1966, keluarlah apa yang dinamakan Surat Perintah 11 Maret yang memberi wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Dalam pidatonya yang terakhir di hadapan rakyat pada tanggal 17 Agustus 1966, Presiden Soekarno menegaskan bahwa Surat Perintah 11 Maret bukan berarti pengalihan kekuasaan. Surat Perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Jiwa kita yang sedalam-dalamnya. Maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan, atau bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Tetapi sidang umum MPRS yang dijaga secara ketat oleh militer telah mengambil keputusan yang mengukuhkan Surat Perintah 11 Maret sebagai ketetapan MPRS.
Dengan demikian kekuasaan pemerintah praktis berada di tangan Soeharto yang diangkat sebagai ketua presidium kabinet. Salah satu tindakannya sebagai ketua presidium kabinet ialah mengakhiri konfrontasi dan menandatangani perjanjian perdamaian dengan Malaysia. Dengan senjata super semar yang kini tidak diketahui keberadaannya, Jenderal Soeharto mulai mengkonsolidasi kekuatan untuk membawa militer dalam lingkar kekuasaan. Setelah membersihkan DPR-GR dari unsur-unsur PKI dan pendukung Soekarno, sidang istimewa MPRS digelar untuk meminta pertanggungjawaban Soekarno atas tragedi nasional yang terjadi. Dalam upaya pertahanan terakhir, Presiden Soekarno memberikan pidato pertanggungjawaban yang disebut Nawaksara. Presiden Soekarno antara lain mengatakan, malahan dalam sidang umum MPRS kedua pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, alangkah baiknya jikalau nanti MPR, bukan sekadar MPRS, jikalau nanti MPR, yaitu MPR hasil pemilihan umum, masih meninjau soal ini kembali. Dan sekarang ini pun saya masih tetap berpendapat demikian. Dalam pada itu Presiden memegang dan menjalankan tugas, wewenang dan kekuasaan negara serta pemerintahan. Pasal 4, pasal 5, pasal 10, 14, pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17 alat ayat 2. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama Aksara. Terus Nawa Aksara, atau disingkatkan Nawaksara. Pidato Nawaksara ditolak. MPRS dalam sidang istimewa tahun 1967 memberhentikan Soekarno dari jabatan presiden dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada hari tuanya, Soekarno dikenakan tahanan rumah dan diisolasi di Istana Bogor, tidak berbeda dengan pengalamannya di penjara Sukamiskin pada tahun 30-an. Pemerintah Orde Baru tahu bahwa memisahkan Soekarno dari rakyat sama dengan membunuhnya secara perlahan-lahan, hal yang pernah dilakukan pemerintah kolonial Belanda dengan membuangnya ke tempat-tempat terpencil. Pada tanggal 21 Juli 1970, Soekarno wafat dalam usia 69 tahun akibat komplikasi berbagai penyakit yang dideritanya. Pemakaman Soekarno di Blitar menunjukkan betapa kecintaan rakyat yang mendalam kepada pemimpinnya. Sepanjang jalan antara Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh di Malang sampai ke tempat peristirahatan terakhir, rakyat berdiri dengan membisu, menundukkan kepala, bahkan menitikkan air mata. Soekarno adalah pemimpin yang flamboyan, dicintai rakyatnya.
bersahabat dengan negarawan-negarawan besar pada masanya, mempunyai impian-impian bagi kebesaran bangsanya yang kadang-kadang tidak dimengerti orang pada zamannya. 10 tahun sebelum berhenti sebagai presiden, Jenderal Soeharto memutuskan untuk memugar makam Soekarno, mendirikan sebuah monumen di Pegangsaan Timur 56 dan memberikan nama Soekarno-Hatta untuk sebuah bandar udara internasional di luar kota Jakarta.